Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini. Udah nggak pakai atribut, atributnya ada di belakang, full semua selalamu pelalamu juga dipajang. Berarti di video kali ini kita nggak akan membahas satu aplikasi, tapi kita akan membahas hal yang general gitu ya. Jadi kita akan membacakan salah satu komentar dari kawan kita yang berkomentar di video sebelumnya. Cuman ini disclaimer dulu, gue sangat jarang menjawab atau merespon komentar seperti ini gitu ya. Tapi kita akan coba jawab di video kali ini. Dan karena memang agak lain ya pertanyaannya, jadi kita coba bacakan dulu pertanyaannya ya. Bang, serius mau tanya, kalau ngojol itu ada jaminan sejahtera nggak sih? Ya paling nyukupin nggak buat keluarga. Mau nyoba ikut nyambi, tapi takut seperti teman-teman saya yang sudah lama ikut ojol malah tambah belangsak. Ngurus diri aja nggak bisa, bahkan terlihat dari atribut yang dia pakai aja udah nggak layak pakai tapi masih dipakai sampai sekarang. Coba bang, sarannya gimana ya? Terima kasih. Ngeri bahasanya Wak, belangsak kata dia gitu. Jadi ini opini gue pribadi kan gitu ya. Jadi bisa banget disanggah, bisa banget mungkin berbeda pikiran, itu bisa banget. Karena yang harus Anda ingat yang pertama, pekerjaan ojol ataupun kurir online ini dia personal bentuknya teman-teman. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Entah itu pendapatannya, cara mainnya, resiko, rating, apapun semuanya itu pribadi, personal bentuknya ya. Jadi nggak mungkin saya sama Anda, sama, beda, pasti beda. Walau entah itu banyak banget faktornya, dari jam kerja kah, dari cara pelayanannya, itu pasti beda. Karena ini personal menyangkutnya. Jadi nggak ada hubungannya kita dengan orang lain, itu nggak ada sama sekali gitu ya. Misal saya on sehari 8 jam misalkan, Anda 10 jam, udah beda. Mungkin dari segi pendapatan pun udah beda gitu ya. Tempat on bid itu sangat berpengaruh juga gitu kan. Saya on di Jakarta 8 jam, Anda on di Jakarta 8 jam, itu pendapatannya bisa jadi berbeda. Nah pertanyaannya yang pertama, ada nggak jaminan kesejahteraan di pekerjaan si ojol ataupun kurir online ini? Yang gue rasakan dan yang gue tahu, nggak ada jaminan pasti. Kenapa? Karena kita ini mitra gitu ya. Kalau Anda mau yang jaminan, punya jaminan kesejahteraan, jangan jadi mitra yang freelance, yang bebas. Yang kalau Anda kerja, Anda dibayar. Jangan jadi itu. Jadilah PNS, jadi karyawan. Jadi yang ada karyawan yang udah punya SK gitu. Itu udah pasti kemungkinan besarnya ada jaminannya. Jaminan kesehatan, jaminan hari tua, tunjangan, dan lain-lain. Berbeda dengan ini. Kalau ini kita kerja suka-suka gitu kan. Mau kerja 2 jam sehari, 3 jam sehari, ya masa ada jaminannya bang? Nggak mungkin lah. Rugi ya perusahaan kalau kayak gitu kan. Nah kalau yang tadi yang ada jaminannya, itu kan Anda udah jelas. Jam masuk ditentukan, jam pulang ditentukan, jam istirahat ditentukan. Seperti itu bang. Kalau untuk mencukupi kebutuhan keluarga, ini juga beda-beda lagi. Karena menyangkut tadi yang pertama kita bahas, pekerjaan ini sangat personal. Untuk nyukupin keluarga, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ada yang lebih, ada yang kurang gitu. Jadi tergantung pendapatannya beda-beda. Contoh, kita kasih contoh nih. Di tempat kita di sini, orderannya itu sangat kurang. Bukan nggak ada ya, ada tapi sedikit. Banyak di sini teman-teman kita, tetangga rumah, mereka rantau ke Jakarta, main ke tengah, ke ibu kota. Balik ke sini sebulan atau mungkin 2 bulan sekali, kadang 2 minggu sekali, terserah mereka. Itu begitu. Karena di sini jarang orderannya bang. Kalau di sana membludak orderannya. Sampai nikah di sana tapi ngontrak mereka. Seperti itu. Ada yang kalau masih bujang, biasanya satu kontrakan itu berisi 2 orang. Jadi kan lebih murah nih, misal harga kontrakan 1 juta, yaudah mereka patungan gope-gope begitu. Ada juga yang bawa keluarganya gitu. Temen gue di sini ada yang bawa keluarganya, dia nikah terus jadi ojol, terus bawa keluarganya dibawa rantau juga ke Jakarta gitu. Itu ada yang seperti itu. Karena memang berbeda situasi dan kondisinya gitu. Gimana? Udah ada bayangan sedikit-sedikit penjelasan ini gitu kan? Nah, terus sekarang pertanyaan selanjutnya. Mau nyoba ikut nyambi, takut seperti teman-teman saya yang sudah lama ojol malah tambah belangsak. Ngurus diri aja nggak bisa, bahkan terlihat atribut yang dia pakai udah nggak layak pakai, tapi masih dipakai. Nah, untuk pertanyaan yang ini, di sini ada kata-kata nyambi. Kalau nyambi mah nggak usah ikut
pengen ada jaminan kesejahteraan bang, nyambi itu untuk tambahan. Berarti kan Anda udah kerja nih statusnya ya. Misal kayak tadi gue bilang, lu dari pagi sampai sore kerja. Nah di situ jaminannya lu cari, jaminan kesejahteraan. Lu kan nyambi nih, kalau nyambi on 2 jam 3 jam untuk cari-cari tambahan bensin, cari-cari tambahan uang jajan untuk uang makan. Begitu. Kecuali kalau misalkan ini ngebahas temennya nih, temennya misalkan makin belangsak katanya gitu kan, jaketnya udah hancur aja, udah lusuh masih dipakai aja. Itu kembali ke personal masing-masing. Tanyain teman Anda hidupnya resik nggak, teman Anda hidupnya bersih nggak gitu. Banyak kok teman-teman kita, bahkan punten mohon maaf, setiap hari, hampir setiap hari mau narik motornya pun dielap dulu, dibersihin dulu gitu. Jadi kalau untuk kebersihan, kenyamanan, dilihatnya tuh bagus apa enggaknya, atributnya bagus atau enggak, motornya kotor atau bersih, itu tergantung personal masing-masing abangku, begitu. Jadi ya gue bilang tadi, di pekerjaan ojol ataupun kurir online ini lebih ke personal gitu. Bagus atau enggaknya, jelek atau enggaknya, pelayanannya top atau enggak, atributnya bagus atau enggak, masih lusuh atau udah bagus, seperti itu nggak ada sangkut pautnya dengan aplikasi, dengan orang lain gitu. Abangnya masalahnya yang terlihat contohnya ini temennya yang kurang resik gitu, yang bajunya lusuh, yang nggak bisa ngatur diri. Harusnya contoh driver yang lain, yang pakaiannya rapi, motornya kalau narik dilap dulu, dibersihin dulu hari-hari gitu, yang enak dilihat, enak dipandang, begitu kawanku. Oke, ini semoga ada gambaran jelas nih. Tapi kalau Anda pengen jaminan kesejahteraan di perojolan ini, menurut gue pribadi nggak ada jaminan kesejahteraan bang gitu. Kalau untuk sekarang ya, yang dimana insentif pun udah sulit, yang paling gampang nih si Shopee ini gitu. Oh mungkin nanti ada si Lalamove ada insentifnya gede kayak Shopee ada tupo-tupo, mungkin meren gitu ya. Oke, itu aja di episode kali ini. Semoga bisa tergambarkan bang kondisi, situasi dan kondisinya seperti apa. Semoga jawaban ini cukup memuaskan gitu ya. Kalau misalkan ada yang kurang, atau mungkin ada yang, wah bang, gue sama nih sama driver yang abang-abang ini ceritain gitu kan, jaket kita udah lusuh, udah belangsak dan lain-lain, boleh banget di komen di kolom komentar. Siapa tahu komentar gue atau misalkan pengalaman gue ini ternyata salah gitu kan. Karena gue bilang tadi, di perojolan atau perkuriran online ini itu sifatnya lebih ke pribadi abang-abangku semuanya, begitu. Itu aja di episode kali ini. Semoga bisa menjawab pertanyaannya bang. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.